Ibu Haja Sakinah Putri, Ketua Sarjana Agama, dan semua pengurus PKS dari DPP wilayah dan DPP Kota Palu, Sindikas Akademika, Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan yang Ibu sangat cintai, Ibu sangat banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga penghargaan dan sebesar-besarnya kepada Ibu Sakinah Putri yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di kampus Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan. Memang dari awal saya sudah bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya ditempatkan di Komisi 10 ya, yang berkaitan dengan pendidikan, yang berkaitan dengan pemuda-pemuda dan olahraga, yang berkaitan dengan pariwisata dan ekol, yang berkaitan dengan perpustakaan. Kenapa? Karena saya ingin memanusiakan manusia ya. Karena saya sudah melihat bagaimana seorang ibu yang anaknya tidak bisa sekolah karena terbentur dengan dana. Bagaimana seorang anak yang begitu punya potensi ya, mampu ya, tetapi terputus sekolahnya gara-gara tidak mampu kuliah. Sementara pemerintah ada untuk itu. Alhamdulillah kami ada di komisi, sehingga setiap anggota komisi yang berada di komisi 10 mendapat dana aspirasi. Namanya PIP aspirasi dan KIP aspirasi. Jadi kami sudah membawa pertama 20.000, sekarang 25.000 untuk PIP dari SD, SMP, SMA dan SMK. Dan saya tidak bekerja sendiri. Kita punya wakil-wakil di DPRD, kota, provinsi. Ini kita bersama-sama, ayo kita sebarkan semua ini. Ya, karena mata saya dua, kaki saya dua, tangan dua. Tetapi ada teman-teman di DPRD kota, ya, tahu tempat-tempat kita, tahu bagaimana orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan. Tidak hanya mereka yang memilih PKS saja, tidak ada umat Islam saja. Karena kita ingin menciptakan rahmatan lil alamin. Bagaimana kita bisa dikatakan partai keadilan kalau kita tidak menuju kepada sisi keadilan? Bagaimana kita bisa dikatakan partai keadilan sejahtera kalau kita tidak mewujudkan arti kesejahteraan itu sendiri? Jadi alhamdulillah teman-teman kita bekerja sama semua karena waktunya terbatas. Kalau tidak cepat realisasi maka ini akan hangus 25.000. Kembali lagi ke sana. Jadi alhamdulillah kita bekerja bersama-sama. Memang kerja-kerja kita kerja jamaah ya, kita tidak kerja individu, wah ini dari kita sendiri, tidak. Kita bekerja jamaah agar semua bisa terrealisasi. Tapi bersyukurnya Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu masih bisa memberikan kita keringanan. Orang tuanya kita yang tadinya tidak mampu, tapi dengan adanya Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu kita bisa kuliah. Karena kenapa? Hanya di Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu kita bisa bayar SPP-nya itu secara cicil. Dan satu lagi Bu, apabila kita ingin kuliah di tempat-tempat lain, mungkin kita tidak bisa mendapat pendidikan, tidak menemukan pendidikan. Seandainya Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu ini tidak ada, mungkin kalau di Untar mungkin saya dan adik-adik saya mungkin saya tidak bisa kuliah. Tapi dengan adanya Sekolah Tinggi dan Perikanan Palu ini saya bisa kuliah dengan banyak kebijakan. Dengan kebijakan yang diberikan dari pihak kampus. Saran dari saya Bu, mungkin bisa diperhatikan lagi Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu ke depannya, karena dengan adanya Sekolah Tinggi Perikanan Kota Palu masih anak muda yang ada di luar sana bisa kuliah, tidak nganggur lagi. Mungkin itu saya saran dari saya. Baik Ibu, singkat saja. Yang saya ingin tanyakan itu apakah benar memang bantuan pendidikan pada tahun ini mengalami pemotongan? Bukan pemotongan, tetapi pengurangan di dalam seluruh bantuan pendidikan. Karena memang yang saya rasakan sekarang Ibu, dengan pengurangan kuota tersebut, bahwasannya memang banyak anak-anak atau pemuda-pemuda generasi baru bangsa yang ingin merasakan pendidikan lebih lanjut, yang kemudian mereka
tidak menutup kemungkinan yang akan menjadi pemimpin ke depannya yang lebih baik. Akan tetapi dengan keterbatasan ini, dengan kekurangan yang mereka rasakan pada saat ini, itu akhirnya menutup kemungkinan yang akan mereka rasakan ke depannya. Bagaimana seperti yang kami rasakan pada saat ini, bahwasannya bantuan UKT atau bantuan KIP kuliah yang ada di STPL pada saat ini sudah mengalami penurunan yang sudah cukup drastis. Apakah memang benar seperti itu Ibu? Atau mungkin ada pernyataan sebaliknya? Terima kasih. Terkait masalah UKT, memang kemarin-kemarin itu banyak kita terpotong anggaran karena kita mengalami pandemi. Apa yang didahulukan? Pendidikan, kesehatan. Ini dua yang memang harus menjadi prioritas. Karena kondisi kita memang harus mendahulukan sehat dulu. Ya. Sehingga mau tidak mau seluruh komisi, bukan hanya di komisi 10, ya, bukan hanya di satu kementerian, hampir semua kementerian itu mengalami refocusing untuk mengutamakan bahwa masyarakat atau negara kita, bangsa kita harus sehat, ya. Yaitu larinya ke vaksin, larinya ke alat-alat kesehatan, ya. Ya, kita waktu itu mendatangkan alat-alat PCR dan lain sebagainya, baru penutup diri kan. Jadi sehingga itu yang kita kirim ke kampus-kampus, itu memang anggaran cukup membengkak di situ. Kemudian ditambah dengan vaksin dan lain-lain. Jadi sekarang insya Allah kita sudah menghadapi era new normal. Nah, kita sudah menghadapi itu dan insya Allah keadaan kondisi anggaran akan semakin stabil pada akhirnya nanti. Nah, untuk UKT dan beasiswa, tadi saya sempat koordinasi dengan tenaga ahli. Ya, masih ada enggak? Masih bisa enggak masuk ini? Ternyata memang bulan lalu sudah tertutup beasiswa dan UKT yang kita masukkan semua tadi. Ya, yang 500 tadi itu sudah terdistribusi semuanya. Dan insya Allah kita akan menjadikan prioritas ini, ya. Prioritas baik untuk UKT-nya, ya, maupun untuk KIP kuliah. Jadi ada KIP kuliahnya dan UKT. Silahkan pihak kampus secepatnya memasukkan. Tadi yang mau daftar itu, kemudian yang sudah daftar untuk mendapatkan UKT. Nanti setiap tahunnya kita masukkan nama itu lagi, ya. Jadi saya pertama memohon maaf, kemudian insya Allah saya akan mengawal ini, ya. Kemudian dengan Pak Rusman selalu mengingatkan, kita berkoordinasi dengan baik. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua bisa terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.